Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Kita mohon kepada Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis ini, semoga kita dikumpulkan juga di taman surga yang ada di akhirat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab tafsir wa bayan li a'dhami suratin fil Quran, atau tafsir surah yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai halaman 67 ya. Sekarang 68. Dan kalau kita memisahkan dua pertemuan dan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan di halaman 68 judulnya Mafhumul Hidayati wal Idlali. Mafhumul Hidayati wal Idlali, pemahaman tentang hidayah dan idlal. Idlal artinya penyesatan. Kalau hidayah memberi petunjuk, kalau idlal berarti ya dijadikan tersesat. Apa? Penyesatan. Kalau hidayah, penghidayah ya harus dijelas. Kadang susah menerjemahkan bahasa Indonesia ini karena bahasa Indonesia mesti mau apa? Iya, beda sama bahasa-bahasa daerah. Bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa itu dikaya. Yang pertama kata beliau, la syakka wa la raiba, tidak diragukan lagi dan tidak di sama syakka, ragu, raiba ini bimbang, tidak dilakukan lagi dan tidak ada kebimbangan. Amal hidayah
mencabut hidayah sehingga menjadi sesat. Nah, nanti muncul pertanyaan, waduh Ustaz, Allah kejam banget, jahat sekali, orang baik-baik kok menjadi sesat, ya kan? Nanti kalau dia disiksa di neraka, ya dia nggak salah dong. Kan yang menyesatkan dia siapa? Allah. Ya kan? Yang menjadikan dia sesat kan Allah. Kenapa kok dia disiksa di neraka? Karena kesian. Itu muncul dari sebagian orang yang jahil, yang tidak paham, kemudian akhirnya pakai konsep apa? Ya konsep beragama itu dengan perasaan. Ya, maka perlu kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah memberi hidayah sekaligus Allah yang juga menyesatkan seorang hamba. Ya dalilnya adalah banyak di dalam Al-Quran, seperti misalnya dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dia orang yang mendapatkan petunjuk. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolongnya, memberi petunjuk. Dan itu yang sering kita baca ketika di awal-awal khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya, itu sering kita ulang ketika awal khutbah. Disebut khutbah apa ya? Khutbah apa namanya? Innal hamdalillah nahmaduhu. Khutbatul hajah. Ya disebut dengan khutbatul hajah karena kebiasaan Rasulullah SAW di awal beliau khutbah, beliau membukanya dengan bacaan tadi. Kembali kepada halaman 68. Bukunya masih ada? Jangan mentang-mentang sudah mau habis ya. Tapi bentuknya masih bagus apa? Sudah. Ya nggak apa-apa. Kalau coret-coretan benar. Iya, coret-coret. Coret-coretan catatan ya. Dan coret-coretan lain. Justru kalau masih mulus, itu perlu dipertanyakan. Berarti kata dicatat. Ya nggak masalah. Quran kita, mushaf kita, ya terkadang sebagian orang itu mushafnya, Al-Qurannya itu sudah ireng, ada bolote, banyak dakinya, ya yang sudah usang. Itu menunjukkan bahwasanya memang pemiliknya sering membaca Al-Quran. Nggak masalah, sepanjang memang masih bisa digunakan, dibaca, masih bisa dipakai. Ya, justru yang mushafnya masih kinis-kinis, masih baru, ya kan, padahal sudah punya mungkin puluhan tahun, tapi masih bagus. Nah itu pertanda kalau Qurannya kan, nah Qurannya atau internet, atau kalau belum dibaca cuma bulan Ramadan. Dan kita lanjut jawab mengatakan, karena dia walakin laisa hunaka min syai'in illa wa lahu sababun. Ya kata beliau, akan tetapi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali pasti ada sebabnya. Ya betul, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyesatkan, namun tidaklah itu terjadi kecuali pasti ada sebabnya. Kata beliau, falamma
kekufuran itu ada pada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir setelah dijelaskan kepadanya hujjah, setelah ditegakkan kepadanya hujjah, namun masih kufur, namun dia masih kenal karena minal munasib, maka sangat cocok sekali an yu'aqibahumullah, Allah menghukum mereka ala inadihim wa kufrihim min jinsil amal. Sangat cocok sekali Allah menghukum mereka atas ketenggalan mereka dan kekufuran mereka min jinsil amal, sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Fa'aqabahum, maka Allah menghukum mereka bi'an ma'dahum fit dhalali kama fi qawlihi ta'ala. Sangat cocok kalau Allah menghukum mereka dengan Allah jadikan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ya, jadi ketika ada faktor di dalam diri seseorang bahwa dia ini memang secara asal menolak kebenaran, dia memang menerima kebenaran, ya, bukan ketika orang yang memang mencari kebenaran, ya, tapi dia memang sudah enjoy di atas apa yang dia yakini selama ini, meskipun dia tahu bahwa itu salah, dan meskipun dia tahu bahwa itu tidak benar, namun dia tak mau ada usaha untuk mencari kebenaran itu. Tidak ada usaha untuk memperbaiki dirinya. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Ini namanya inat, kecanggalan, ya, dan kekufuran. Ketika dua hal ini ada pada diri seseorang, sudah kufur, nggak mau menerima kebenaran, maka cocok sekali sesuai dengan apa yang ada pada mereka. Allah berikan hukuman berupa Allah jadikan dia tersesat. Nah, ini seperti yang Allah terangkan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-5. Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka semakin Allah palingkan mereka. Ya, di sini Allah sebutkan dulu penyebabnya. Tidak serta-merta Allah memalingkan manusia dari jalan yang lurus, alias menyesatkan manusia secara tiba-tiba tanpa ada sebab. Tidak. Allah sebutkan dulu sebabnya. Apa sebabnya? Mereka dulu yang berpaling, baru kemudian semakin Allah palingkan. Berarti salahnya apa? Salahnya tidak. Jadi tidak ada ceritanya orang yang tahu-tahu dia ini awalnya dia ini istiqomah, ya kan, dia ini di atas kebenaran, rajin ibadah, taat, meninggalkan maksiat, tahu-tahu Allah jadikan dia tersesat. Kalau pernah ada model orang seperti itu, berarti memang Allah tahu isi hatinya. Selama ini isi hatinya dia tidak di atas kebenaran, hanya pura-pura saja dia menampakkan diri kepada manusia bahwa dia ini orang yang soleh, orang yang taat, namun Allah tahu isi hatinya. Ya, ketika kemudian Allah jadikan orang itu menyimpang, kok bisa ya pulang ya? Dulu kan dia ini taat, kemarin dia ini masih rajin ke masjid, kok tahu-tahu sekarang sudah dibaptis di gereja, misalnya. Kakak ini ngambetin, kakak ini ketemu anak dia, kok saya ini sudah dibaptis di gereja, kok bisa cepat gitu? Ya, maka berarti selama ini memang hatinya adalah hati yang minta, meskipun bolehnya kita nggak lihat. Ya, bolehnya kita nggak melihat kalau ternyata dia ini selama ini menyimpang hatinya. Ya. Maka sekali lagi tidak mungkin ada orang yang tulus, ikhlas mencari jalan kebenaran, kemudian sama Allah malah disesatkan. Ini apa? Dicekeno. Apa dicekeno? Bahasa Indonesia cekek itu, kecel
memang itu yang diinginkan sama dia, semakin Allah sesatkan dia. Nah, semakin Allah sesatkan, inilah yang dikatakan dengan istidraj. Ya, itu yang disebut dengan istidraj. Sehingga dia merasa bahwa kesesatan dia itu dia anggap sebagai sebuah kebenaran. Ini kemarin-kemarin saya jadi orang muslim, bisnis saya susah terus. Ya. Begitu saya kontak, wah langsung rezeki lancar, monceng. Ya, pintu-pintu rezeki terbuka. Ya. Dia merasa bahwa pilihannya dia untuk keluar dari Islam itu pilihan yang tepat. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang aten di atas kesesatan. Allah menjadikan seseorang merasa yakin di atas kesesatan, itu adalah istidraj. Ya, istidraj itu kalau bahasa para ulama, ulama kalau ngomong ada. Kalau kata para ulama, ada di kau bil ni'mah. Ya, istidraj itu ada sisa, tapi bajunya itu nikmat. Ya, ada berbaju nikmat, sweet ada, ya sweet ada yang cute, yang imut, ada tapi bungkusnya itu nikmat. Ya, sehingga orang tak lihat itu sebagai ada, orang melihatnya itu nikmat. Jadi gue coba buka di surat Al-An'am ayat yang ke 44. Surah Al-An'am ayat 44. Nih, ibu kalau ingin tahu rahasianya kenapa ya orang-orang itu kok semakin maksiat, kok rezekinya semakin lancar, ya, semakin kufur, kok dunianya itu semakin indah gitu. Nah ini rahasianya. Surat Al-An'am ayat 44. Berarti kan kata Allah ketemu kan? Nah berarti kan kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatanna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan kami, tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan kami, yaitu bermaksiat atau menyimpang, ya, mereka melupakan peringatan-peringatan kami. Apa balasan Allah? Kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Dibukakan sama Allah pintu-pintu rezeki. Iya. Semakin dibuka, semakin maksiat, semakin dibuka pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu kesenangan semakin dibuka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka gembira, sampai mereka senang dengan pencapaian-pencapaian mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami ambil tiba-tiba. Ya, mereka kami cabut tiba-tiba, fa idza hum mublisun, dan ketika itu mereka berputus asa. Di puncak kesenangannya, di puncak kekufurannya, tanpa diwafatkan sama Allah Azza wa Jalla, di atas kekufurannya, di atas kemaksiatannya. Ya, maka lagi tidak usah heran ketika Anda mendapati orang-orang kafir, ahli maksiat, ya, yang meninggalkan perintah Allah, mereka dibukakan pintu-pintu dunia. Tidak usah bingung. Justru kita yang rajin ibadah, yang meninggalkan maksiat, kok rezekinya semakin seret. Ya. Maka kita jawab, itu terkadang ujian dari Allah.
sedikit sudah miring, ya jalannya. Ingat dulu ya, miring sedikit dari jalan yang lurus, itulah kelamaan semakin jauh dari jalan yang lurus. Ibu coba tarik garis yang lurus. Ini as-siratal mustaqim yang kemarin kita pelajari. Ya, coba tarik garis yang lurus. Kemudian bikin garis lagi, tapi miringnya itu sedikit saja. Berapa derajat? Nah, udah 5 kakean. Setengah derajat, seperempat derajat. Oke, kita ini miring. Nah, awalnya garis yang kedua ini, ya awalnya dia itu nggak seberapa jauh dari siratal mustaqim, betul ya? Seakan-akan dia masih di atas siratal mustaqim. Ini namanya syubhat. Ini namanya syubhat. Fase-fase awal dia menyimpang, awalnya itu dia merasa masih mirip dengan siratal mustaqim, masih berada di atas tracknya, di atas relnya. Tapi lama-kelamaan garisnya ini semakin menjauh, ya? Semakin menjauh dan semakin menjauh. Nah, kalau sudah jauh dari siratal mustaqim, kan balik aneh-aneh ya? Aneh, susah. Santos ya. Balik lagi itu untuk biaya, untuk effort, balik lagi itu juga untuk usaha. Apalagi kalau sudah enjoy di jalur yang menyimpang itu tadi, sudah punya nama, sudah punya panggung di jalur yang menyimpang itu, sama aja tadi. Makanya Allah mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Orang-orang beriman itu ketika mereka melakukan perbuatan dolim atau mereka melakukan kekejian, perbuatan maksiat, langsung ketika itu mereka ingat kepada Allah dan beristighfar, minta ampun kepada Allah, balik langsung. Ya, jangan ditunda-tunda. Makanya taubat kata ulama itu adalah kewajiban yang harus disegerakan. Ya, taubat itu kewajiban yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Barang siapa yang menunda taubat, berarti dia dosa tersendiri. Adalah zina. Seharusnya setelah zina dia langsung bertobat. Apabila dia menunda taubat, berarti dosanya dua, dosa zinanya dan dosa menunda taubat. Ya, ini perlunya kita langsung beristighfar, langsung minta ampun kepada Allah, supaya kita langsung balik ke jalur yang lurus, balik ke siratal mustaqim. Karena kalau ditunda-tunda, itu nanti jadinya semakin jauh dari siratal mustaqim, semakin jauh, sampai pada titik kekufuran. Alhamdulillah, dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan di halaman 28. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Lail ayat yang ke-8 sampai ke-10. Kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun yang bakhil, medit, pelit, wastaghna, dan merasa cukup. Maksudnya merasa cukup di sini nggak butuh dengan petunjuk, ya kan? Nggak cukup dengan ta'lim, nggak butuh dengan hidayah. Ya merasa cukup sudah apa yang saya jalani sekarang ini, saya sudah enjoy di atas ini, tanpa ada keinginan untuk mencari kebenaran. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-husna. Ya, al-husna di sini maknanya adalah al-jannah. Maka Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan dia ke jalan-jalan
itu adalah balasan yang pas. Ya, itu adalah balasan yang pas. Dia sendiri yang memang ingin, dia sendiri yang memang gak mau hidayah. Ya, memang Allah berikan kesesatan. Baik, karena kita sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperlakukan hambanya dengan dua cara. Ya, saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hambanya itu cuma dengan dua cara, dua perlakuan. Yang pertama adalah al-adil, adil. Allah memperlakukan hambanya dengan adil. Nah, yang kedua yang lainnya, sudah kok saya ketika membaca firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah memperlakukan hambanya dengan adil, dan yang kedua Allah memperlakukan hambanya dengan fadl. Fadl pakai dot, saudaranya sof. Fadl, adil sama fadl. Ini Allah memperlakukan hambanya cuma dengan dua ini, dan Allah tidak membolimi hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membolimi hambanya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Qaf, wa ana bidzallamin lil 'abid, dan aku tidaklah membolimi hamba-hambaku. Apa maksudnya adil sama fadl? Adil dan adil. Sedangkan fadl adalah tambahan. Ya, fadl artinya tambahan. Karunia, tuh. Gift. Ya, gift. Ya, hadiah, karunia. Apa lagi? Anugerah, tuh. Sehat ini. Anugerah, karunia. Baik, saya kasih contoh sama ini. Anda memperkerjakan dua orang tukang dan rumah, lagi renovasi rumah. Nah, perjanjiannya satu tukang itu ongkosnya per hari 200.000, ya kan? Mau kerja mulai pagi sampai sore. Oke, deal. Kemudian kita ada selesai. Sore mereka minta bayarannya. Maka Anda memberikan kepada tukang yang pertama 200.000, sedangkan tukang yang B yang kedua Anda berikan 500.000. Pertanyaannya, apakah perbuatan Anda ini mendolimi tukang yang A? Nah, sesuai dengan perjanjian, maka itu berarti apa? Adil atau fadl? Adil, fadl. Adil, adil. Tukang yang A itu berarti kita perlakukan dia dengan adil. Ada pun tukang yang B yang kita kasih 500.000 tadi, maka itu kita perlakukan dengan fadl. Kita berikan dia anugerah, karunia. Ya. Maka kalau orang tidak diberi fadl, bukan berarti mendoliminya. Ustaz, tukang yang ada di kok kasih
wifaqa. Ini kan ada di dalam surat An-Naba, ya kan? Jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Alasan yang setimpal. Nah, kalau sudah tahu maksud saya pakai tukang tadi, permisalan tukang tadi, arahnya tahu nggak kemana? Nyambungnya kemana tahu nggak? Itu tadi cuma permisalan, pancingan, bukan materi kita yang ini. Materi kita yang ini tadi kembali Allah memperlakukan hambanya dengan adil dan dengan fadl. Siapa yang bisa kasih contoh? Apa contohnya Allah memperlakukan hambanya dengan adil dan fadl? Apa contohnya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang muslim, Allah berikan dia jalan petunjuk, maka itu Allah kasih apa? Fadl. Itu Allah kasih karunia. Allah berikan kepada kita. Itu bukan balasan yang setimpal, ya. Tidak. Kalau orang diberi hidayah sama Allah, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, Allah jadikan dia kafir, Allah jadikan dia ahli maksiat, Allah jadikan dia fasik, maka Allah perlakukan dia dengan adil, yang memang cocok itu, sesuai. Jadi yang dikatakan hidayah, Allah kayak hidayah ini, dia sendiri itu nggak mau hidayah. Seandainya dia mau hidayah, pasti dia mencari hidayah tersebut. Karena namanya hidayah ini dicari, bukan ditunggu. Kadang ada orang lucu, ya. Kita lagi jalan ke masjid, dia lagi nongkrong di warung, tajak ke masjid. Ayo bisa datang, ayo udah sholat, doa ngapur hidayah, doa ngapur hidayah. Mau yang doa siapapun, kalau kau sendiri tidak ada usaha untuk mencari hidayah, tidak ada hidayah. Tuh Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul mau mendoakanmu, tapi kalau kau sendiri tidak menginginkan hidayah, kamu boleh. Apa jawabnya? Nabi SAW ingin Abu Thalib makan beliau dapat hidayah. Ini luar biasa. Gak cuma doa, tapi usaha Nabi SAW bahkan menjelang kematiannya, Nabi SAW tetap berusaha untuk supaya Abu Thalib mendapatkan hidayah Islam. Namun ternyata sekelas Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberi hidayah kepada orang. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari mana? Asalnya Persia, jelas namanya Al-Farisi, dari Persia. Jauh-jauh dari Persia datang ke jauh-jauh dari Persia datang ke Hijaz, ketemu Nabi SAW, langsung masuk Islam. Karena dia memang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, mencari hidayah. Sedangkan Abu Jahal kecil kalau Nabi Muhammad, Abu Jahal dari masa muda, dari kecil itu sudah kenal sama Nabi SAW. Sampai Nabi beliau diangkat menjadi Rasul, tetap beliau tidak beriman. Kenapa? Karena memang tidak menginginkan hidayah. Kalau orang sudah tidak menginginkan hidayah, ngapain Allah SWT memberikan hidayah kepadanya? Ya, maka hidayah itu sesuatu yang Allah berikan, dan Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala.
di halaman 68. Kata beliau, ammal mu'minuna, adapun orang-orang mukmin, orang-orang beriman, fa innahum lamma asghaw ila al-haq wa akhlasu an-niyyah bil fahm wa ta'aqqul. Adapun orang-orang beriman, tatkala mereka condong kepada kebenaran, condong kepada hak, dan mereka mengikhlaskan niat, artinya memurnikan niat mereka hanya semata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang yang ketoknya condong kepada kebenaran, namun niatnya bukan untuk mencari ridho Allah, tapi niatnya mencari ridho manusia. Itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika dia disesatkan, jangan heran. Oh iya, kita nggak tahu niatnya dia. Selama ini ketoknya dia ini condong kepada kebenaran, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan tauhid. Ya, tapi orang-orang makin kesini makin kesana, ya kan? Saudara, makin kesini makin kesana. Kok bisa secepat itu? Iya, karena selama ini memang dia tidak di atas niat yang benar, dan Allah yang maha tahu niatnya dia. Ya, Allah SWT yang maha mengetahui niatnya dia. Bahkan dalam waktu sekejap dia bisa berpaling. Allah SWT mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaki wahid lil mu'min, bersegera kalian untuk beramal soleh, karena akan datang fitnah, ujian seperti malam yang dilakukan. Apa ujiannya? Yang bisa menyebabkan Nabi yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seorang mukmin, seorang yang di sore harinya masih mukmin, keesokan harinya dia sudah kafir. Wa yusbihu mu'mina wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Kok bisa secepat itu? Kok gak ada proses? Ada prosesnya, nanti tak heboh. Ya, prosesnya itu ada di dalam. Ya kan, cuma gak kelihatan. Kalau sama seperti kemarin ya, kita kena musibah. Apa namanya? Mumpung musim hujan seperti ini lembab. Ada satu bumbu lama, memang gak pernah saya perhatikan. Ya, kalau pengen baca ada satu buku yang ada di situ. Nah, kalau ketika ngambil kok susah. Ya, ternyata ketika kita buka habis semua kertasnya. Ada? Nah, ya. Jutaan rakyat sudah di sini bersama dengan sudah gak kelihatan. Tapi dari luar masih nampak apa? Dari luar masih nampak bagus. Ya, tidak ada tanda-tanda ayat sama sekali dari luar. Ya kan, tahu-tahu begitu dipegang sudah tumbuh bukunya. Nggak kerasa bukunya sudah tumbuh. Oke, nah maka seperti itu kita dari luar nggak bisa melihat, tapi dalamnya yang digerogoti. Nah, kata beliau, ketika seorang mukmin condong kepada kebenaran dan dia ikhlas memurnikan niatnya hanya untuk Allah, bil fahm, dengan pemahaman, ya dia benar-benar memahami agama ini, wa ta'aqqul, dan merenungkan dan memikirkan agama ini. Dia pelajari, dia pahami, dan dia renungkan, dia resapi betul-betul agama ini. Tuh, ada effort, ada usaha. Ya, makanya hidayah itu harus digapai, harus diusahakan. Nggak bisa berhamut-hamut Allah dapat hidayah, nggak bisa. Tapi terkadang ada orang-orang yang diam-diam dapat hidayah,
masih dikai sign, dikai tanda seberapa banyak pun tetap dia akan mengikuti kebenaran. Contoh misalnya dia lagi duduk, ini jadi pelaku maksiat, dia lagi duduk, ya kemudian dia lihat, ya lagi melihat berita misalnya, lagi melihat berita, ternyata berita yang dia lihat itu membuat dia sadar dari maksiatnya. Karena lihat berita dia bisa sadar dari maksiatnya. Bahkan terkadang gara-gara bermaksiat dia tobat berhenti dari maksiat. Allah itu masih hidayah dari zaman apapun. Terkadang dari cara-cara yang tidak benar. Orang dengerin musik bisa nggak dapat hidayah? Bisa. Tapi bukan berarti musiknya jadi bukan berarti musiknya itu menjadi salah untuk mencari hidayah. Tidak. Ingat, mendapatkan hidayah lewat musik bisa. Orang dapat hidayah lewat musik bisa. Tapi menggunakan musik untuk mencari hidayah nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah, karena orang dengar musik dapat hidayah itu bisa. Itu memang kalau dia mencari kebenaran. Ya, kalau dia memang mencari kebenaran. Tapi kalau dia selama ini memang tidak mau mencari kebenaran, maka tandanya sebesar apapun tetap dia tidak akan beriman. Seperti Fir'aun, berapa banyak orang melihat tanda kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, dan itu tanda yang besar, bukan tanda-tanda kecil. Tongkat jadi ular, laut dibelah, dan yang lainnya. Tetap beriman meskipun tandanya sedahsyat itu. Kalau memang dia tidak mencari jalan kebenaran, tidak menginginkan jalan kebenaran, dia akan dapat hidayah dari Allah. Tapi ada orang yang dikasih tanda sedikit saja, dikasih clue sedikit saja, namun karena niatnya dia memang ikhlas, tulus, ingin mencari kebenaran, ingin memperbaiki diri, dia dapat hidayah. Ya, konsepnya seperti itu. Ya, kata beliau, wa amanu, dan dia beriman dan mereka beriman, karena yang munasib, maka sangat cocok sekali an yukafi'ahum min jinsil amal. Sangat cocok sekali untuk Allah berikan kepadanya sesuai dengan jenis amalannya. Ya, sesuai dengan jenis perbuatan. Karena dia sudah condong kepada kebenaran, dia tulus, dia berusaha memahami agama, dia berusaha untuk belajar agama, maka cocok orang-orang seperti ini Allah balas perbuatan mereka. Fayassarahum, Allah mudahkan untuk mereka thariqal hidayah, jalan petunjuk. Wa maddahum bi ziyadatin minal fahmi, dan Allah tambahkan kepada mereka al-fahm, pemahaman, wal aql, dan kecerdasan, wal iman, dan keimanan. Allah tambahkan. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang a'ta, memberi, berinfak, bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna, yakni apa tadi al-husna? Al-jannah. Fasayassiruhu lil yusra, maka akan mudahkan baginya jalan petunjuk. Karena sebabnya tadi dia bertakwa kepada Allah, dan dia beramal, bersedekah, kemudian dia membenarkan hari akhir, di antaranya surga, maka Allah mudahkan baginya jalan hidayah.
hidayah ini bukan sesuatu yang permanen itu. Jangan dianggap terus kayak soal hidayah ini mati permanen sudah milik permanen. Enggak. Hidayah bisa hilang. Dan kalau sudah hilang, bolehkan aneh. Ya, kalau sudah hilang hidayah ini, gak bisa melihat. Ya, gak bisa melihat. Gak ada yang jual Tokopedia, Bukalapak, Shopee, gak ada yang jual hidayah. Ya, hidayah hanya dari Allah dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang worth it, orang-orang yang memang pantas. Maka pantaskan dirimu untuk mendapatkan hidayah tersebut. Pantaskan diri kita untuk mempertahankan hidayah tersebut sampai mati. Karena tugas kita mempertahankan hidayah ini sampai nafas terakhir kita. Itu tugas kita hidup di dunia ini. Jangan sampai hidayah ini lepas. Fakar adalah kejazaan fakor. Maka yang demikian itu adalah balasan yang setimpal bagi orang beriman. Oke, berarti hidayah ini mahal dari dulu. Mahal. Karena tidak sembarang orang dikasih hidayah. Bayangkan dulu, hidayah yang saking mahalnya, sampai pamannya Rasul saja gak hidayah. Sampai yang dikasih hidayah. Aneh. Orang yang dekat dengan Rasul, pamannya Rasul sendiri, gak dikasih hidayah ini. Justru kita yang gak ada hubungan nasab dengan Rasul dikasih hidayah sama Allah. Kok bisa itu konsepnya? Demikian. Allah SWT memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa pandang bulu. Bahkan hidayah ini juga tidak diperoleh, tidak didapatkan dari bujuni seorang nabi. Istrinya siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tuh bujuni nabi, bujuni seorang rasul, istrinya seorang rasul saja. Dan dapat hidayah ini. Ada kita yang bukan bujuni rasul, ya. Ada yang bukan bujuni nabi, dapat hidayah, dapat hidayah sama. Ya, maka berarti hidayah ini adalah perkara yang sangat mahal. Jangan dianggap terus hidayah ini murah. Nah berarti kalau hidayah ini mahal, maka penjagaannya harus ekstra. Iya dong, barang mahal ya. Barang mahal itu penjagaannya harus ekstra. Coba ibu kalau punya apa barang mahal? Ibu mau barang mahal beda sama bapak-bapak. Ibu punya barang mahal, misalnya mobil mewah, Ferrari, Rolls Royce, akhirnya disitulah. Coba ibu kalau punya mobil itu, apakah sama penjagaannya dengan Xenia? Kira-kira kalau ibu punya satu garasi, mobilnya ada dua, satu Ferrari, satu Xenia, sing mlebu garasi sini. Oh, kasih Xenia wae. Sing Ferrari iki yo. Karena barang mahal harus ada proteksi lebih. Sebagian orang ya sampai diasuransikan. Dan nggak boleh asuransi mau. Kemudian dikasih alarm, dikasih GPS, apa namanya? Iya. Proteksi pada Xenia nggak dikasih gitu. Nggak dikasih alarm, nggak dikasih GPS, nggak dikasih apa? Sing apa? Di CCTV apa? Namanya barang proteksinya berarti lebih. Bahkan kalau di jalan kita pengawalan polisi, minta pengawalan polisi. Ya kan juga. Nah, coba kira-kira ibu-ibu ketika naik mobilnya mewah ada dua jalan. Kira-kira mobil mewah ada dua jalan. Yang satu jalannya itu bergelombang, ya kan, bergelombang. Terus habis itu jalannya itu banyak ranting-ranting berduri di kanan dan di kiri.
Ini jalan yang pertama gitu, jalan yang cepat sampai, shortcut, cepat sampai tujuan, tapi lagi bergelombang dan banyak ranting-ranting berduri di kanan dan kiri. Resikonya mobil Anda lecet. Nah, jalan yang kedua, jalannya lurus, tapi muternya jauh. Nyampe ke tempat tujuan itu muternya jauh. Kira-kira Anda yang bawa mobil mewah tadi lewat jalan yang mana? Yang pertama, yang kedua, biar apa? Nah, biar mobilnya aman, nggak apa-apa jauh, yang penting mobilnya aman. Nah, demikian juga kalau kita ingin menjaga diri kita, maka jaga baik-baik dari orang-orang yang bisa merusak hidayah tersebut atau menghilangkan hidayah tersebut. Jangan sok-sokan, Ustaz, saya kumpul sama dia itu supaya dia juga takut dapat hidayah seperti kita. Maka kita kumpuli. Iya, makanya saya berteman sama dia supaya dia dapat hidayah juga. Maka kita jawab itu sama seperti tadi, sama seperti mobil Ferrari, tapi masuk ke jalan yang pertama. Betul, itu dengan kau duduk sama dia, ya, dengan kau nongkrong sama dia, jadi bestinya dia itu lebih cepat tujuan tercapai. Tapi resikonya apa? Resikonya apa? Jalan yang pertama tadi lecet, rusak. Resikonya kau yang justru hidayah yang rusak. Kalau kau kumpul sama dia, duduk bermajlis dengan dia, resikonya adalah kau yang ditarik sama dia, hidayahmu yang hilang sedikit demi sedikit terpengaruh sama dia. Bukan malah kau yang mewarnai dia, justru kau yang sedikit demi sedikit dia akan diwarnai sama dia. Ada jalan lain, cuma memang agak jauh, memang agak lama tujuannya. Apa mungkin dikasih buku orangnya, ya kan? Atau mungkin dikirimi kajian-kajian, rekaman-rekaman ceramah, atau mungkin di-share dengan kajian ke dia. Tak perlu kemudian kita menjadi bestie-nya dia, jadi sahabatnya dia, nongkrong sama dia, apalagi di tempatnya dia, di tempat maksiatnya dia, alhamdulillah. Atau mungkin temannya ini ahli bid'ah, ya kan? Nongkrong di tempatnya ahli bid'ah, bermajlis di majlisnya ahli bid'ah dengan alasan untuk mewarnai mereka. Ini resikonya tahu yang diwarnai sama mereka. Ya, maka jangan coba-coba. Kita itu lebih selamat, lebih layak untuk diselamatkan daripada orang lain. Ya, yang lebih layak untuk diselamatkan siapa? Kita atau orang lain? Kita dulu. Loh, kok egois banget? Iya, egois banget. Kita lebih layak untuk memperbaiki diri kita daripada memperbaiki orang lain. Kita dulu yang diperbaiki. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga siapa seseorang yang dijaga? Diri kamu, keluarga sendiri. Diri kalian terlebih dahulu, baru kemudian keluarga. Kita yang layak, lebih layak untuk menyelamatkan diri kita sendiri ketimbang menyelamatkan orang lain. Ya, jangan ada urusan ini, ya, urusan dunia saja. Kita lebih layak menyelamatkan diri kita, baru kemudian orang lain. Ini saya tangkap ketika naik pesawat. Ketika naik pesawat itu ada peraturan ini. Apabila tekanan di kabin berkurang, maka masker oksigen akan turun secara langsung, ya, otomatis. Bagi yang membawa bayi, maka aturannya gimana? Siapa dulu yang ditawarin? Orang tuanya atau bayinya? Orang tuanya dulu dipakai, baru kemudian pakaiin bayinya. Dia dulu menyelamatkan dirinya, baru kemudian menyelamatkan
dengan sebab istijabatihim, dengan sebab istijabahnya mereka. Yani istijabahnya orang-orang beriman. Artinya istijabah di sini adalah memenuhi panggilan. Karena ngajak beriman siapa? Yang nyuruh beriman siapa? Yang nyuruh kita beriman siapa? Allah. Nah, ketika kita mengiyakan seruan untuk beriman, itu namanya istijabah. Apa bahasa Indonesia? Menerima, qabul. Itu istijabah, artinya mengiyakan ajaran. Ya, mengiyakan ajaran. Allah mengajak kita beriman dan kita iyakan ajaran Allah itu. Itu namanya istijabah. Nah, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman karena sebab istijabahnya mereka lil iman, untuk beriman. Wa adallal kafirin, dan dia menyesatkan orang-orang kafir bisa bagi inadihim, karena sebab kecengkalan mereka, wa i'radihim, dan karena sebab berpalingnya mereka. Ya, i'rad. Ya, i'rad itu artinya berpaling. Seperti yang Allah firmankan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, dalam surah Thaha, ya, dalam surah Thaha Allah mengatakan, barang siapa yang a'rada, berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Maka Allah menyesatkan orang-orang kafir karena kecengkalan mereka dan berpalingnya mereka. Fakana kama kunna jazaa'an wifaqa, maka dua-duanya sebagaimana yang kita katakan sebelumnya itu adalah jazaan, balasan wifaqa, yang sesuai. Orang beriman yang mereka mengistijabahi, mengiyakan ajakan Allah untuk beriman, maka pantas dikasih hidayah. Sedangkan orang kafir karena mereka berpaling, ngacir dari jalan hidayah, maka pantas kalau Allah berikan mereka kesesatan. Ya, maka dari sini bukan salah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa alladhi rama ilaihi al-mu'allif, dan inilah yang dijelaskan oleh mu'allif. Mu'allif di sini maksudnya penulis, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah. Karena sudah kita sampaikan bahwasanya kitab ini adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Artinya beliau banyak mendapatkan, mencuplik ide-ide tafsirnya itu dari Ibnu Katsir. Nah, kata beliau, apa kata Ibnu Katsir? La kama taqulu al-firqatul qadariyah, tidak seperti yang diucapkan oleh kelompok Qadariyah. Ya, tidak, kata Ibnu Katsir, tidak seperti yang diucapkan kelompok Qadariyah. Wa man hada hadwahum, dan siapa saja yang meniti jalan mereka. Wa man hada hadwahum, dan siapa saja yang meniti jalan mereka. Kalau bahasa saya biasanya kalau hidup saya terjemahkan kelompok Qadariyah dan yang satu spesies sama mereka. Ya. Ya, dan yang satu spesies, maksudnya satu pemikiran sama mereka. Satu pemikiran. Bagaimana pemikiran yang kelompok Qadariyah? Ini perhatian. Kata beliau, pemikiran kelompok Qadariyah, annal ibadah,
hidayah itu hamba sendiri, yang memilih jalan kesesatan hamba sendiri. Artinya yang kasih hidayah dan kasih kesesatan itu hamba, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya ada akidah kita ini berusaha mencari jalan hidayah. Dapat hidayah atau tidak, itu siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada orang yang menyimpang, ada orang yang sesat, tapi ternyata Allah menghendaki dia masih tetap dapat hidayah. Misalnya ada orang yang pengen menyimpang, dalam hatinya itu dia pengen murtad misalnya, tapi Allah menghendaki dia tetap dapat hidayah dengan cara Allah jadikan teman-temannya dia ini banyak yang menasihati dia, sehingga dia tidak jadi menyimpang. Padahal ketika saat menyimpang, dia sudah ingin untuk menyimpang, tapi Allah punya kehendak lain. Allah ingin orang ini tetap dapat hidayah. Allah jadikan teman-temannya menasihati dia. Bisa? Maka hidayah atau menyimpang ini sama seperti sehat atau sakit. Kita hanya bisa berusaha, tidak bisa menentukan. Kita hanya bisa berusaha makan yang sehat, istirahat yang cukup, ya, dapat sehat atau enggak, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit juga begini. Ada orang yang mungkin makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, merokok. Apakah pasti dia sakit? Tidak, nggak mesti dia sakit. Ya, maka kita hanya sebatas berusaha. Nah, beda sama kelompok Qadariyah. Kalau kelompok Qadariyah menganggap bahwa orang itu yang mentakdirkan dirinya sendiri, dia sehat karena dia sendiri yang mentakdirkan sehat, dia sakit karena dia sendiri yang mentakdirkan sakit. Itu berarti ada yang mentakdirkan selain Allah. Dia dapat hidayah karena dia sendiri yang memberi hidayah kepada dirinya. Dia sesat karena dia sendiri yang mentakdirkan sesat. Hamba itu yang mentakdirkan sesat. Nah, ini kufur. Makanya namanya disebut kelompok apa? Qadariyah, karena menyimpang dalam masalah takdir. Seakan-akan ada selain Allah yang mentakdirkan. Kata beliau, ad-dhalal wal huda, yaitu maksudnya adalah kesesatan dan petunjuk hidayah. Li'annal hadi wal mudillah huwa Allah Ta'ala. Karena al-hadi, apa al-hadi? Yang memberi hidayah, sang pemberi hidayah. Wal mudil, apa al-mudil? Yang memberi kesesatan. Siapa yang memberi hidayah dan kesesatan? Allah. Tapi kalau kata Qadariyah tadi, oh enggak, makhluk juga bisa. Ya, bukan cuma Allah, makhluk juga bisa. Walakinnal ibad, akan tetapi hamba yuhalliqunal asbab. Hamba itu hanya bisa ikhtiar mencari sebab, bukan menentukan. Wa hadhil asbab, dan sebab-sebab tersebut hiya tafahum, di antaranya adalah berusaha memahami agama, belajar agama, wal amal, dan beramal, minal mu'minin, kalau itu dari kalangan orang-orang beriman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, maka cari sebab-sebab mendapatkan hidayah. Apa? Datangi majelis-majelis ilmu, baca kitab-kitab, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah, minta tambahan hidayah. Ketika baca Al-Fatihah, benar-benar resapi ihdinas siratal mustaqim. Jangan cuma mulut yang membaca ihdinas siratal mustaqim, namun hatinya tidak sedang meminta kepada Allah.
jalur. Ya. Maka itu sebab mendapatkan hidayah. Kalau dari kalangan mungkin. Kemudian kata beliau, wal ma'ina wal mi'rad minal kafirin. Adapun sebab orang itu kufur, sebab kalau dari kalangan orang-orang kafir, betul yang menghadirkan dia kafir Allah, tapi sebabnya adalah berpaling dari jalan hidayah. Ya, cangkal, tidak mau menerima kebenaran, bebal, ngokong, berarti ya, nggak mau menerima kebenaran. Nah, itu sebab orang itu ditakdirkan kafir, ditakdirkan sesat sama Allah. Jadi semua ada sebabnya, Allah yang menentukan. Beda sama kelompok Qadariyah tadi. Kalau orang itu dapat hidayah, ya dia sendiri yang mentakdirkan dapat hidayah. Kalau orang itu tersesat, ya dia sendiri yang mentakdirkan orang itu tersesat. Alhamdulillah. Wa hadhihi af'alun ikhtiyariyatun mahdotun. Kata beliau, ini adalah af'al, perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah ini yaitu hamba diberi pilihan untuk menentukannya. Jadi tidak dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda datang ke sini dipaksa sama Allah. Maksudnya, saya tadi itu lagi kelesetan di rumah. Moro-moro itu gerak dulu dengan kajian. Dipaksa sama Allah. Nanti ini tahu digerakkan di sini. Tapi tetap saya pengennya direbahan di rumah. Apa kayak gitu? Apa Anda sendiri yang memilih? Ibu, Anda datang ke sini apa? Dipilih apa dipaksa sama Allah? Anda punya pilihan? Punya pilihan. Yang mau rebahan bisa memilih rebahan, bisa nggak? Bisa, tapi kocok. Nanti bulan depan rebahan menang. Maka kata beliau, perbuatan-perbuatan tadi, yakni belajar agama, terus berdoa, terus baca kitab-kitab untuk supaya bisa dapat hidayah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita punya pilihan untuk melakukannya dan punya pilihan untuk tidak melakukannya. Sebagaimana orang-orang kafir, dia berpaling dari jalan kebenaran, atau dia menolak dan mau menerima kebenaran, itu juga pilihan siapa? Pilihan dia. Dia yang memilih itu, bukan dipaksa sama Allah SWT. Wal ikhtiyaru alaihi, dan pilihan itu ada padanya, bukan dipaksa sama Allah SWT. Allah memberikan kebebasan. Ya, wal ikhtiyaru alaihi madarun hawa wal iqab. Nah, dari situlah porosnya pahala dan porosnya dosa hukuman. Makanya itu kenapa orang yang tadi, kembali ke pertanyaan awal yang bapak tadi, Ustaz, kan yang menyesatkan itu Allah. Terus kalau ada orang sesat nanti mati masuk neraka disiksa sama Allah, kan kesian. Karena yang menyesatkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dijawab ini, betul yang menyesatkan Allah, tapi dia diberi pilihan ya. Diberi pilihan dan dia memilih jalan sesat itu. Maka pantas dia mendapatkan siksa. Sedangkan yang dapat hidayah, dia diberi pilihan. Ya, dia diberi pilihan antara mencari hidayah atau tidak mencari hidayah. Ternyata dia memilih untuk mencari hidayah dan diberi hidayah sama Allah. Maka ketika mendapatkan surga, maka berarti itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amal hidayah nafsuha
fahuma, maka keduanya qat'an pure mutlak minallah ta'ala, mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau sebab itu dari manusia, dia yang mencari sebabnya, tapi nanti hasilnya dia dapat hidayah atau tidak, atau dia disesatkan atau tidak, ini siapa? Murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna hidayah, jika seandainya hidayah min nafsil mu'min, itu dari diri orang yang beriman, wa mukhtarun fiha, dan itu memang pilihan orang yang beriman, lama qalabaha minhu ta'ala, maka tak mungkin orang beriman meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang orang beriman yang menakdirkan dapat hidayah. Paham maksudnya? Kalau orang mukmin itu bisa menghidayahi dirinya sendiri, omongan menghidayahi itu, mentakdirkan hidayah untuk dirinya dengan dirinya sendiri. Kalau dia bisa, tidak mungkin kemudian kita meminta kepada siapa? Tidak mungkin kita minta kepada Allah. Aku bisa dewe kok. Ngapain saya minta hidayah kepada Allah? Ini bantahan kepada siapa tadi? Kodenya. Bantahan kepada kodenya. Kalau seorang hamba bisa mendatangkan hidayah dengan sendirinya, tidak ada ucapan ihdinas as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan tidak ada pula doa dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Ya janganlah engkau palingkan hati kami setelah kau berikan kepada kami hidayah. Ini semua